luar biasa juga, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan generasi untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Generasi Alpha namanya. Saat ini anak-anak saat ini disebutnya generasi Alpha. Apa itu generasi Alpha? Generasi Alpha adalah anak-anak yang lahir di tahun 2010 sampai dengan 2024. Mereka-mereka ini punya keunikan yang luar biasa. Mungkin saudara-saudara belum pernah dengar atau sudah pernah dengar namanya generasi Alpha. Kita lihat ya, anak-anak ini punya kekuatan dan kelemahan. Kekuatan mereka apa? Nah, saudara-saudara pasti tahu. Mereka ini jari jemarinya cepat sekali dalam mengoperasikan gadget ya, sama akses informasi. Kelemahannya apa? Mereka ini jadinya tergantung sama internet dan gadget gitu. Lalu kedua, mereka ini independent thinker dan independent learner. Mungkin waktu pandemi kemarin, saudara-saudara, bapak ibu ya yang punya anak pasti udah ngalamin gimana anaknya itu belajar mandiri nih. Mereka mau bikin origami apa, cari di YouTube. Kalau mau coding, cari aplikasinya gitu. Jadi mereka cepet gitu untuk bisa belajar mandiri. Tetapi karena mereka sering berhubungan sama mesin elektronik, jadinya nggak tahu, nggak paham otoritas, nggak hierarki, nggak tahu cara bersikap. Akhirnya mereka mungkin ngomongnya jadi kayak nggak sopan gitu. Padahal ya karena mereka punya kelemahan ini gitu. Yang ketiga, mereka adaptable dan resilient. Maksudnya mereka ini begitu lahir aja mereka udah dihadapkan dengan perubahan-perubahan teknologi. Dan terutama waktu pandemi kemarin, anak-anak itu kan dituntut ya untuk bisa adjust gitu, penyesuaiannya gitu dengan situasi pandemi saat itu. Nggak mudah loh untuk mereka, tapi mereka bisa. Cuman kelemahannya itu mereka jadinya ya karena banyak akses informasi dan gampang memperolehnya, mereka punya banyak opsi. Sehingga itu membuat anak-anak ini nggak punya daya juang, bukan nggak punya ya, kurang gitu daya juangnya, nggak persisten gitu. Lalu secara sosial pun, ini sebenarnya mereka ini jago loh make friends sama teman-temannya, mereka cepet. Tapi dalam online, sosial media gitu, bernetworking mereka jago. Tapi kalau begitu teman ketemu sama teman-teman gitu, masih belum fasih bergaul secara tradisional gitu ya. Jadi cenderung individualis mungkin. Lalu yang terakhir yang akan saya highlight di sini adalah, mungkin nggak kelihatan bisa, ya, oke. Mereka disebut generasi yang brilliant, cerdas. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses informasi secara cepat. Jadi mereka punya global minded exposure dari sejak mereka kecil ya, mulai dari budaya, bahasa, ide-ide, gender, itu bahkan film-film yang sekarang mereka udah tonton pun dari kecil itu udah mengeksposurkan kepada global minded. Gitu. Kelemahannya apa? Nah inilah saudara-saudara yang sebenarnya membahayakan, tantangan ya. Kenapa? Anak-anak ini hidup di zaman yang namanya postmodern. Artinya semua orang punya kebenarannya sendiri. Contoh yang kita tahu LGBTQ, ABC++. Tapi nggak mungkin ya orang tua itu mengisolasikan anak dari semua ini, nggak mungkin kan. Pada suatu masa mereka harus berhadapan dengan hal-hal ini. Lalu bagaimana? Firman Tuhan ngomong apa untuk zaman generasi anak Alfa ini? Kita akan belajar dari kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saya bacakan dari Daniel 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Wow. Waktu ini tuh bangsa Israel di bawah Raja Yoyakim, mereka ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar. Terus diboyong ke Babel tahun 605 sampai 562 before Christ ya BC. Lalu terpilihlah 4 anak muda. Jadi Raja Nebukadnezar mengadakan perekrutan. Kemudian terpilih 4 anak muda termasuk Daniel, tapi kita akan fokus kepada Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka dilatih nih untuk kerja buat raja. Selama 3 tahun dalam pelatihan sebelum mereka official masuk ke kerajaan dan melayani raja. Mereka punya nama Israel, namanya Hananiah, Misael, dan Azaria. Tetapi karena mereka kerja untuk Raja Babel, namanya diganti jadi Allah Babel. Yang kita kenal Sadrah, Mesah, dan Abednego.
Anak-anak muda ini harus bisa hidup di tengah-tengah bangsa Babel yang gak kenal Tuhan, yang gak menyembah Allah. Mulai dari bahasanya beda, gaya hidupnya beda, sampai dengan makanannya pun beda sama bangsa Israel. Lalu kita tahu kisah Sadrak, Mesak, Abednego ini, kalau dilihat dari gambar pertama ini, saudara-saudara bisa lihat ada 3 anak muda yang berdiri dengan tegak. Tidak mau menyembah patung emas yang Nebukadnezar bikin. Di antara semua mayoritas kebanyakan tunduk. Dan mereka siap menerima konsekuensi, dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan mereka nggak takut. Tapi kita tahu kisahnya happy ending, Tuhan menyelamatkan mereka. Dan akhirnya raja percaya sama Tuhannya Israel. Oke, dari sini saya belajar bahwa apa ya yang membuat anak-anak ini tuh berani gitu, seperti ini. Mereka anak muda loh, anak muda tuh orang berani ya. Salah pun mereka berani gitu. Di sini saya mendapati rahasia dari Sadrak, Mesak, dan Abednego karena mengutamakan penyertaan Tuhan atas hidup mereka. Itu kebenaran absolut mutlak yang gak bisa digoncangkan. Mau mereka hidup di kultur apapun, mereka tetap punya ini. Dampaknya apa saudara-saudara? Dampak yang pertama itu membuat mereka sadar. Identitas sebagai anak Allah itu gak pernah hilang. Sekalipun mereka diboyong ke tanah Babel. Saya bacakan Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Di sini Daniel bareng-bareng sama Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu itu baru memulai pelatihan yang selama 3 tahun itu ya. Jadi mereka 10 hari, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah, melanjutkan baca. 10 hari mereka cuma makannya sayur-sayuran. Tetapi setelah 10 hari itu ternyata didapati perawakan mereka dan brilian kepintaran mereka tuh di atas rata-rata anak-anak yang makannya dari makanan raja. Wow ya, mereka sadar identitas kalau itu di bangsa Israel tidak boleh makan makanan najis gitu. Lalu kedua, mereka kenal Tuhan dengan benar dari sejak kecil. Ini membuat mereka percaya sama Tuhan. Mereka udah pernah dengar dia cerita-cerita bagaimana Allah Israel melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi mereka kenal gitu. Karena mereka kenal, ya mereka kalau minta tolong pasti sama yang mereka kenal kan. Buktinya apa? Waktu di Daniel 2 ayat 17-18, saya bacakan. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Kita ingat ceritanya waktu itu Raja Nebukadnezar mimpi. Terus gak mau cerita arti mimpinya apa dan minta arti sama semua orang-orang bijaksana. Kalau gak bisa cerita mimpinya apa dan artinya apa, dilenyapkanlah termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego juga. Jadi Daniel ngobrol sama Sadrak, Mesak, Abednego, doain dong, ini ada masalah ini. Terus karena SMA, saya sebut SMA, Sadrak, Mesak, Abednego ini kenal Tuhannya dan percaya, ya mereka minta tolong sama Tuhan dan betul Tuhan menolong mereka. Lalu dampak yang ketiga, mereka berani beda, melakukan yang benar di tengah lingkungan yang tidak benar. Dari Daniel 3 ayat 16 sampai 18, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, ini gara-gara perkataan ini, Raja itu bikin perapian yang menyala-nyala ya, itu 7 kali lebih panas loh. Saking geramnya Raja, ini anak muda ngomong sama Raja, bukan sama orang Raja. Jadi di sini saya lihat, saya coba relate ya sama anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu keren banget. Mereka ini berani gitu ngomong. Salah pun mereka bisa berani gitu. Kebayang gak sih saudara-saudara kalau sekiranya keberanian mereka dan semua kekuatan Gen Alpha ini
Itu kita tuntun mereka untuk punya suatu kebenaran yang mutlak, yang dalam firman yang gak tergoncangkan. Mau mereka melihat informasi apapun, dapat informasi apapun, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka juga gak akan tergoncangkan karena mereka mengutamakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya mereka. Lalu Gen Alpha ini butuh namanya inspiring leadership. Mereka butuh melihat standar kebenaran mutlak yang gak tergoncangkan itu untuk mereka menjalani atau perjalanan hidup mereka, perjalanan iman mereka. Tapi bagaimana ya, maksudnya kalau bukan kita itu siapa lagi yang nonton anak-anak ini? Masa kita biarin mereka berjalan sendirian? Padahal Tuhan punya pekerjaan yang luar biasa untuk mereka. Tapi kita mau dengar ya sebentar lagi dari Miss Echa, Kak Echa. Gimana sih itu inspiring leadership? Kita sambut Kak Echa. Ternyata menarik ya, anak generasi Gen Alpha ini ternyata butuh sesosok pemimpin yang menginspirasi. Jadi metode yang perlu kita pelajari bersama adalah kepemimpinan secara inspiring, menginspirasi mereka gitu. Kita akan sama-sama baca dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 sampai 38. Mungkin aku mau ajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita baca sama-sama ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah berbahagia memberi daripada menerima. Sudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Maka mereka menangislah, mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia, mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar ia ke kapal. Pada perikop ini, pada ayat ini, ada 2 poin yang aku highlight. Dari hasil perundangan yang saya dapatkan nih Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan bahwa di sini Tuhan sedang mengingatkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana mestinya. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita untuk menaati firman Tuhan. Itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan firman Tuhan, menaati firman Tuhan, di situ ada keteladanan nih yang dilihat oleh generasi Alpha nih. Adik-adik kita, anak kita, ponakan kita, dan orang di sekeliling kita. Nah, 2 hal kategori ini menjadi prioritas nih buat kita nih Bapak Ibu Saudara untuk mengajarkan mereka, mengajarkan adik-adik kita, anak-anak kita di tengah generasi postmodern yang tadi udah dijelasin oleh Kak Hana bahwa generasi postmodern itu sangat menantang ya. Karena apa? Karena standar kebenaran itu terpampang luas di media sosial yang dikonsumsi oleh adik-adik generasi Gen Alpha ini. Nah, hal-hal ini yang perlu kita waspadai nih Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini Gen Alpha itu karena terpampang dengan standar yang tidak jelas dari media sosial, ternyata banyak hal yang mereka serap nih. Contoh dari kehidupan sehari-hari. Dari cara mereka bertutur kata, wah keren nih kayaknya gue harus ngikutin deh. Yang kayak di YouTube itu dia ngomong apa sih? Nah gue ikutin tuh. Ternyata menurut mereka itu standar yang benar. Padahal menurut firman Tuhan nggak gitu Bapak Ibu Saudara. Nggak kayak gitu. Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ke firman Tuhan, apa kata firman Tuhan? Keteladanan itu ketika kita memberikan hidup kita menjadi saksi buat orang lain. Buat orang di sekeliling kita, buat adik-adik kita, buat anak kita. Nah, di sini sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai tante, sebagai orang yang dituakan di komunitas, apakah kita sudah bisa menjadi teladan buat mereka? Apakah hidup kita sudah bisa menginspirasi mereka? Mari, aku mau ajak sama-sama untuk menjawab melalui sikap hidup kita, melalui hati kita, sehingga kita bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kita. Keteladanan itu
perlu sikap nyata, bukan omong belaka. Namun untuk menjadi teladan itu memang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Perlu kesabaran, tahan uji ya, ketekunan, dan perlu kasih juga nih ternyata. Karena Tuhan Yesus pun sendiri mengajarkan kita untuk sabar, untuk memberikan kasih, dan harus tekun juga nih ternyata. Oke, poin kedua adalah yang aku dapat dari perenungan aku adalah berempati. Kita bisa baca dari Kisah Para Rasul 20 ayat 36. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Nah, di sini apa sih, situasi apa sih yang sebenarnya kita sedang lihat Bapak Ibu Saudara? Ternyata Paulus itu hadir, berlutut, dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Paulus membuat orang merasakan dimengerti, merasa didengar. Jadi di sini adalah bentuk empati yang dilakukan oleh Paulus. Nah, kita perlu hadir juga nih buat adik-adik kita, buat anak-anak kita. Bukan hanya sekedar hadir, melainkan kita juga harus merasakan apa yang mereka rasakan gitu Bapak Ibu Saudara. Karena gak cukup dengan kehadiran doang. Nah, kita akan mendengar dan memahami bahwa ketika kita menunjukkan empati, itu tuh bisa bekerja buat apa yang Tuhan Yesus inginkan gitu loh. Ternyata melalui empati kita perlu mendengarkan, kita perlu memahami dan memvalidasi perasaan mereka. Walaupun mungkin apa yang adik-adik kita atau anak-anak kita pikirkan tuh masih negatif, tapi mari kita sama-sama belajar untuk bisa menyelami apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Sehingga mereka bisa merasakan, oh ternyata gue didengar nih, ternyata gue dirasa, apa yang gue dirasain juga nih sama orang tua aku nih gitu kan. Dan kita perlu gospel leadership ternyata Bapak Ibu Saudara. Gospel leadership akan disampaikan oleh Kak Yana lebih detail lagi. Silahkan Kak Yana. Nah, setiap generasi itu ada masanya dan setiap masa ada generasinya. Nah, mungkin seringkali kita nggak sadar ya, kalau kita tuh mungkin sadar sih kayaknya ya, maksudnya sering gagal gitu ya. Kadang-kadang mungkin ketika berhadapan dengan mereka, wah kita nggak sabar gitu ya. Terus intonasi kita jadi meninggi, tekanan darah juga meninggi gitu. Wah, sampai akhirnya kita mungkin marah atau mungkin jadi melakukan hal-hal yang harusnya kita nggak lakukan gitu. Nah, jadinya kita butuh gospel nih untuk menghadapi generasi ini. Karena kita masih banyak kekurangannya, masih banyak keterbatasannya. Bukan hanya kita nih yang kesulitan ya untuk menghadapi mereka, mereka pun juga kesulitan menghadapi kita. Nah, untuk itu dari mana nih mereka bisa belajar soal gospel lifestyle ini ya? Seperti kata Miss Hana tadi ya, kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya? Kita lah yang harus memberikan teladan, memberikan empati kepada mereka gitu. Nah, mungkin lewat peran Bapak Ibu ya di rumah sebagai orang tua dan juga mungkin sebagai peran-peran dalam keluarga lainnya. Kita di sini nih ya sebagai guru-guru next gen gitu. Kita harus memberikan mereka tuh inspirasi gitu dalam memberikan teladan dan juga empati. Nah, tapi mungkin saudara juga dan saya juga ya bertanya-tanya gitu loh. Kita kan masih banyak kurangnya ya gitu, masih banyak nggak sempurnaannya ya. Emang boleh nggak sempurna itu? Iya, boleh dong gitu. Nah, tidak perlu menjadi orang yang sempurna dulu ya untuk bisa memberikan teladan, untuk bisa bersikap empati, untuk bisa menginspirasi mereka gitu. Kalau kita mau menunggu kesempurnaan yang versi kita, ya kita akan menjadi seperti tengkorak ini gitu ya. Sampai mati pun kita nggak akan sempurna gitu loh. Karena kondisi yang sempurna itu tidak akan pernah ada. Karena apa? Ya karena kitanya sendiri aja nggak sempurna gitu. Jadi ketidaksempurnaan kita itu membuat kita banyak gagalnya, sering gagalnya juga. Tapi menariknya, lewat ketidaksempurnaan kita itu, ternyata kita bisa loh memberikan teladan dan juga empati kepada mereka. Nah, gospel lah yang memampukan kita untuk kita bisa memberikan teladan dan juga empati. Bisa menginspirasi mereka gitu ya, nggak hanya sekedar memberikan instruksi saja. Jadi alih-alih kita meletakkan keteladanan dan empati kepada kesempurnaan versi kita,
Yuk sama-sama kita ubah point of view kita untuk meletakkan keteladanan dan empati itu kepada apa yang Tuhan sudah buat untuk kita. Jadi yang dibutuhkan itu bukanlah kesempurnaan, tapi juga kejujuran dan juga transparansi. Nah, kejujuran ini maksudnya seperti apa sih? Maksudnya adalah kalau kita buat salah, ya kita dengan dengan tulusnya kita mengakui bahwa kita ini salah, gitu ya. Kita minta maaf, kita mengakui, kemudian kita bertobat. Jadi anak-anak tuh juga bisa melihat, oh, papa mama ternyata kalau salah gitu ya, wah kakak-kakak mentorku nih kalau salah tuh mengakui dan juga minta maaf gitu. Tanpa sadar kita tuh memberikan mereka teladan juga loh sebenarnya. Jadi kalau gitu gimana dong kita bisa memimpin dengan keteladanan dan juga empati itu? Nah jawabannya ada di Efesus 3 nih, ayat 18 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama ya, biar makin semangat. Oke, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tuhan itu tuh udah meneguhkan dan juga menguatkan kita, sehingga Kristuslah yang menguasai hati dan pikiran kita. Jadi hati dan pikiran kita itu udah bukan dikuasai oleh ketakutan, udah bukan dikuasai oleh keminderan, nggak dikuasai lagi oleh mungkin apa kata orang gitu ya, atau pengalaman kita juga di masa lalu. Tapi dipenuhi oleh kasih Kristus. Jadi empati dan juga teladan itu bisa tulus keluar dari dalam diri kita. Karena diri kita udah dipenuhi nih, seperti yang Paulus tadi bilang ya. Dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah yang adalah kasih itu sendiri. Nah bagaimana mungkin saudara Bapak Ibu juga berpikir ya, kepenuhan tuh maksudnya gimana ya? Gimana nih aku bisa penuh nih gitu di dalam Tuhan? Yang gak lain gak bukan adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah gimana nih Bapak Ibu hubungannya dengan Tuhan Yesus? Apakah sekedar, hai saya mau berangkat kerja, atau thank you udah dikasih project besar nih gitu, we'll do better gitu. Apakah kayak gitu? Enggak kan ya, hubungan kita itu dibangun dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa juga, bersaat teduh juga. Kepenuhan akan kasih Tuhan itu kadang-kadang emang gak masuk akal ya, emang bener, melampaui segala pengetahuan kita gitu. Gimana kok bisa ya kasih Tuhan itu mengatasi kita yang suka sering marah, mengatasi juga kita yang sulit menerima kekurangan orang. Mungkin juga masih juga menerima kita yang suka membanding-bandingkan orang gitu ya. Kok bisa ya? Kasih itu tuh bisa melampaui itu semua gitu. Kasih itu bisa menghapus seluruh red flag kita ini gitu loh. Yuk sama-sama kita meletakkan keteladanan dan juga empati kita itu pada apa yang Tuhan sudah perbuat untuk kita. Gitu ya, sehingga kita dipenuhi oleh Roh Tuhan itu. Roh Tuhan itulah yang memampukan kita untuk kita bisa memberikan teladan dan juga empati kepada generasi di bawah kita. Oke, aku akan tutup dengan sebuah quote yang luar biasa dari orang yang luar biasa juga. Ini adalah pilar dari next gen ministry ya gitu. Jadi Kristus yang sempurna memilih untuk mati di kayu salib agar kita yang tidak sempurna ini bisa menikmati sama-sama yuk kesempurnaan kasih-Nya. Amin ya saudara ya.